Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, perkenalkan nama saya Fauzi Farhanuddin dengan nomor induk mahasiswa 2502010200913 dari kelas MJ 120 kelompok 17. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan progres dari proposal tugas proyek ICT Literasi yang berjudul Analisis Persepsi Mahasiswa Terhadap Penggunaan Google Classroom. Nah, ini jadwal penelitian kami di bulan November 2025 telah dilakukan penyusunan proposal, Desember 2025 penyusunan instrumen, dan di 2026 nanti pengumpulan dan analisis data. Lalu saya akan menjelaskan latar belakang. Pemicu dari semua ini itu karena adanya pandemi COVID-19 yang belum membuka interaksi dan memaksa pendidikan beralih ke digital. Nah, media digital yang kami gunakan yaitu Google Classroom sebagai LMS atau Learning Management System utama untuk pembelajaran jarak jauh maupun blended learning. Faktor kuncinya yaitu keberhasilan pembelajaran digital bergantung pada literasi ICT dan persepsi mahasiswa terhadap Google Classroom. Hambatannya dari penerapan Google Classroom ini yaitu akses jaringan atau internet dan infrastruktur yang terbatas. Fokus studinya dari penelitian ini ingin mengetahui persepsi mahasiswa terhadap Google Classroom dari kemudahan, kegunaan, dan kepuasan, dan mengidentifikasi hambatan teknis yang dialami. Lalu ini rumusan masalahnya, yaitu bagaimana persepsi mahasiswa terhadap penggunaan aplikasi Google Classroom sebagai media pembelajaran digital. Lalu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi persepsi mahasiswa terhadap penggunaan Google Classroom, dan sejauh mana Google Classroom dianggap efektif dalam mendukung proses pembelajaran digital di kalangan mahasiswa. Tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisis persepsi mahasiswa terhadap penggunaan aplikasi Google Classroom sebagai media pembelajaran digital, lalu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi mahasiswa terhadap penggunaan Google Classroom, dan mengetahui tingkat efektivitas Google Classroom dalam mendukung kegiatan pembelajaran digital di lingkungan perguruan tinggi. Lalu apa sih manfaat dari penelitian ini? Yaitu kalau dari secara manfaat teoritisnya yaitu memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang teknologi pendidikan, khususnya mengenai persepsi dan penerimaan mahasiswa terhadap media pembelajaran digital. Lalu ada manfaat praktisnya, yaitu bagi mahasiswa hasil penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya pemanfaatan teknologi dalam proses belajar. Bagi dosen dan institusi pendidikan, penelitian ini dapat menjadikan bahan evaluasi dan pertimbangan dalam mengoptimalkan penggunaan Google Classroom sebagai media pembelajaran. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi untuk kajian yang lebih mendalam mengenai efektivitas dan implementasi media pembelajaran digital lainnya. Lalu kajian teori, persepsi individu menafsirkan lingkungan berdasarkan informasi indrawi, dipengaruhi pengalaman, menentukan penerimaan media. Pembelajaran digitalnya, proses belajar menggunakan teknologi digital, internet, perangkat, untuk menciptakan pengalaman yang fleksibel, interaktif, dan mudah diakses. Media pembelajarannya segala sesuatu yang menyalurkan media merangsang pikiran dan minat pelajar. Penting untuk menciptakan pengalaman belajar yang efektif. Google Classroom, platform learning management system dari Google yang mempermudah administrasi, penyebaran materi tugas, dan komunikasi pembelajaran daring. Ini adalah faktor persepsi mahasiswa. Yang pertama, kemudahan penggunaan atau ease of use. Seberapa mudah sih aplikasi yang digunakan tanpa memerlukan keahlian teknis tinggi. Lalu, manfaat yang dirasakan atau usefulness. Sejauh mana aplikasi membantu meningkatkan efektivitas belajar. Sikap terhadap teknologi. Persepsi mahasiswa terhadap penggunaan teknologi dalam pendidikan. Koneksi internet dan perangkat, ketersediaan sarana pendukung yang mempengaruhi kelancaran penggunaan aplikasi. Lalu ada interaksi sosial, persepsi terhadap komunikasi antara dosen dan mahasiswa dalam lingkungan digital. Ini metode penelitiannya, yaitu aspeknya deskripsi singkat, metode desainnya yaitu quantitative descriptive survey,
Lalu populasi dan sampelnya itu seluruh mahasiswa yang menggunakan Google Classroom dan sampelnya menggunakan Starfeed atau Simple Random Sampling. Instrumen utamanya itu kuesioner angket tertutup. Indikasi persepsinya meliputi kemudahan penggunaan manfaatan yang dirasakan, kualitas fitur, dan tingkat kepuasan terhadap Google Classroom. Skala pengukurannya skala Likert 1-5 dari sangat tidak setuju sampai dengan sangat setuju. Pengumpulan data dari kuesioner ini disebarkan secara daring online menggunakan Google Forms setelah tahap persiapan instrumen dan penentuan sampel. Analisis datanya menggunakan statistik deskriptif, scoring, perhitungan interpretasi hasil. Ini prosedur pengumpulan data. Persiapan penyusunan dan validasi instrumen kuesioner, penentuan populasi, perhitungan dan penarikan pengurusan izin. Pelaksanaannya penyebaran kuesioner dari menggunakan Google Form. Pengolahan analisis datanya itu menggunakan statistik deskriptif. Teknologi analisis datanya, scoring data, perhitungan statistik dan deskriptif. Lalu selanjutnya ini output dan target. Yang pertama proposal penelitian ini sudah diajukan, lalu pengumpulan data, pengolahan data, dan laporan penelitian. Lalu ini kami dari kelompok 17 terdiri dari 5 mahasiswa yaitu Made Hari Baswara Nataran, saya Fauzi Faranuddin, Jordan Sitepu, Reja Jati Priyato, dan Rika Heranisa Soliha. Sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada kesalahan.